Bab 159 semuanya berlutut. Nyalinya besar juga. Tanya dia, apakah dia yakin mau aku turun dari mobil untuk menemuinya? Tanya Valentino sambil tersenyum. Mohon tunggu sebentar. Setelah mendengar itu, pemuda tersebut pun tertegun. Dia tidak berani menantang Valentino, jadi dia segera membalikkan badannya lalu berjalan ke belakang. Yang benar saja. Jika saat ini orang yang sedang berpura-pura menjadi Tuan Valentino melihat situasi ini, dia pasti sudah sangat ketakutan. Sekarang, Valentino masih berani bersikap begitu sombong setelah melihat banyak orang dari geng Black Tiger yang datang, itu pun sudah menunjukkan Valentino sangat percaya diri. Sedangkan Ellen dan lainnya tidak berpikir begitu. Mereka merasa Valentino sedang mencoba mengagumkan orang dengan membual. Sekarang mereka sedang melihat, jika Valentino mengalah, bukankah aktingnya yang sebelumnya menjadi sia-sia. Lihat saja, aku rasa Valentino sudah mau dihajar. Kita berdiri lebih jauh agar darahnya tidak mengenai kita. Ucap Marvin dengan sinis. Sekarang Marvin ingin sekali Ethan langsung turun dari mobil, kemudian menghajar Valentino sampai dia babak belur. Beberapa saat kemudian, Ethan turun dari mobil. Ethan berjalan terburu-buru ke depan dengan ekspresinya yang terlihat sangat gugup. Puluhan bawahan menyapa dengan rapi dan hormat. Kak Ethan. Akan tetapi, terlihat jelas kalau Ethan sedang tidak mempunyai waktu untuk menghiraukan mereka. Dia langsung berjalan lurus ke depan. Tuan Valentino, di mana dia? Kini Ethan benar-benar merasa sangat tidak tenang. Kalau orang ini benar-benar adalah Valentino, maka Ethan telah melakukan kesalahan yang besar dengan membawa orang kemari untuk menghentikan Valentino. Valentino yang masih di dalam mobil menjawab dengan datar. Apa kamu buta? Tatapan mata Ethan langsung berpindah. Setelah itu, dia tertegun. Dialah orangnya. Malam itu, wajah inilah yang membuat Ethan merasakan mimpi buruk. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kadang Ethan masih terbangun karena mimpi buruk itu. Wajah datar Valentino benar-benar telah menghantui Ethan. Malam itu, Valentino lah yang memberi perintah pada 100 pistol mitralyur untuk menembak dengan serempak. Dalam sekejap, dia berhasil menghancurkan sebagian besar geng Black Tiger. Kalau bukan karena peluru pistol mitralyur terbatas, geng Black Tiger pasti sudah musnah. Pada saat itu, Kak Eri dan Ethan bertindak cepat. Mereka bersembunyi di kerumunan anggota mereka, sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun walaupun begitu, Kak Eri tetap dihajar sampai babak belur. Sampai sekarang, dia masih terbaring di ranjang rumah sakit. Orang seperti ini, jangankan menyinggungnya, meskipun Valentino hanya melirik Ethan sekilas, Ethan pun akan bergetar ketakutan. Tuh, Tuan Valentino! Bu! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ethan langsung bersujud serendah mungkin. Tuan Valentino! Melihat ketua mereka berlutut, mereka pun tidak berani mengabaikan ini. Jadi, mereka juga ikut berlutut. Semua orang tercengang. Dari kejauhan, dapat dilihat kalau puluhan orang sedang berlutut di tanah depan mobil Valentino. Mereka semua tampak ketakutan. Valentino pun tidak turun dari mobil, dia masih duduk dengan tenang di dalam. Pejalan-pejalan kaki yang di sekitar pun terkesima. Mereka tidak tahu apakah Kak Ethan beserta lainnya sedang berlutut kepada BMW atau siapa. Namun, Jenny dan Feli tahu jawabannya, begitu juga dengan Ellen dan lainnya. Ethan memanggil Tuan Valentino dengan sangat jelas, Jenny dan lainnya pun mendengarnya dengan sangat jelas. Valentino mempunyai kekuatan yang bisa membuat Kak Ethan dari geng Black Tiger berlutut. Baik, betapa mengerikannya ini. Sampai kapan kamu mau menghalangi mobilku? Ucap Valentino dengan tenang. Ethan tersentak mendengar itu. Dia buru-buru berdiri, lalu secara pribadi menyingkirkan mobil. Ethan menyanjung Valentino. Silakan, Tuan Valentino. Saya sengaja kemari untuk bertemu dengan Anda. Maafkan saya yang datang tanpa meminta persetujuan Anda. Valentino mengabaikannya, dia langsung menyetir pergi mobilnya. Setelah Valentino pergi cukup jauh, Ethan baru pelan-pelan menyeka keringatnya. Jantungnya yang berdebar telah mereda sedikit. Ayo! Desak Ethan agar semuanya pergi. Apa yang terjadi malam ini benar-benar akan menghantui Ethan. Seorang pemuda tiba-tiba melihat Ellen dan lainnya, dia pun memaki. Lihat apa? Brengsek! Ellen dan lainnya mana berani menentang mereka, mereka hanya bisa melangkah mundur jauh dari tempat semula. Setelah Valentino dan Ethan pergi untuk waktu yang lama, Ellen dan lainnya masih terdiam. Seorang pemuda tidak dapat menahan dirinya lagi dan bertanya. Sebenarnya siapa Valentino? Apakah kalian pernah mendengar seorang tokoh besar yang bernama Valentino Wijaya di kota Neo? Semua orang masih terdiam. Kapan mereka pernah mendengar tentang Valentino? Dari Jenny, mereka hanya tahu kalau Valentino adalah seorang menantu yang hidup mengandalkan istrinya. Jadi, mereka merasa Valentino adalah orang yang tak berguna. Sedangkan malam ini, orang tak berguna itu telah sangat mengejutkan mereka. Marvin pun mendengus. Bukankah dia hanya mengenal orang mafia? Kuberitahu kalian, dia bukanlah apa-apa kalau dia berhadapan dengan Tuan Mario. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk kepala mereka. Tentu saja, Valentino hanya mengenal beberapa preman lontong. Dia bukanlah apa-apa di depan orang yang sangat berkuasa. Sedangkan siapa itu Tuan Mario? Dia adalah orang kaya yang terkenal di seluruh kota Neo. Tuan Mario mana bisa dibandingkan dengan geng Black Tiger? Manusia selalu bergaul dengan orang yang mirip dengannya.
Jadi, Valentino juga bukan orang yang baik karena dia berhubungan dengan geng Black Tiger. Di hadapan Tuan Mario, Valentino hanya seekor semut. Nanti saat reuni kelas, suruh Jenny membawa Valentino. Biarkan dia melihat apa yang disebut dengan tokoh besar yang sebenarnya. Ya, bukankah Valentino merasa dirinya sangat hebat? Aku muak dengan kesombongannya. Sampai saat itu, biarkan dia tahu diri. Semua orang pun sependapat, mereka mengangguk dan setuju. Setelah mengantar pulang Feli, Valentino menyetir mobil pulang bersama Jenny. Selama perjalanan, Jenny menatap punggung Valentino. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakannya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun saat ini tiba, Jenny malah terdiam. Akhirnya, Jenny berkata, "Valentino, kamu adalah dewa minum." "Mungkin, aku juga tidak tahu," jawab Valentino. Jenny bersikeras bertanya, "Kamu itu dewa minum yang lomba minum dengan orang, kemudian membawa pergi seorang wanita?" "Iya." Valentino mengerutkan alisnya. "Hebat, ya. Berani-beraninya kamu mencari wanita lain di belakang kakakku. Kamu bahkan berlomba minum dengan pria lain demi wanita lain? Kamu hebat sekali, Valentino. Aku masih heran kenapa sekarang kamu sombong sekali, ternyata karena kamu mempunyai selingkuhan di luar. Ingatlah bagaimana dulu kakekku memperlakukanmu. Berpikirlah, selama 3 tahun ini, kamu makan dan tidur di rumah siapa?" Setelah Valentino mengaku, Jenny pun naik darah. Dia langsung tidak memedulikan hal lain dan langsung memarahi Valentino. Jenny marah sekali. Kakaknya masih belum membenci Valentino, tapi Valentino malah sudah mempunyai selingkuhan di luar. Bagaimana mungkin Jenny bisa menahan amarahnya? Valentino menjelaskan. "Kakakmu tahu akan hal itu." "Apa?" Jenny tercengang, kemudian dia berkata dengan yakin. "Tidak mungkin." Jenny tahu kalau Angel adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Angel sendiri tidak akan berselingkuh, dia juga tidak akan mengizinkan suaminya berselingkuh. Namun, Valentino malah berkata Angel tahu akan hal itu. Bagaimana mungkin? Kalau iya, seharusnya dari awal Angel sudah menceraikan Valentino, kan? "Jangan mengira karena kamu berkata begitu, aku tidak akan memberitahu kakakku. Kamu tinggal tunggu saja diusir dari rumah kami." Jenny mendengus. Valentino menggerakkan mulutnya, tapi akhirnya dia memilih untuk berdiam. Lagi pula, Jenny tidak akan mempercayai Valentino, jadi lebih baik Valentino tidak mengatakan apa-apa. Bab 160 Pelelangan Kota Nao. Di halaman tempat Nyonya Besar Kusuma berada. "Bu, kurasa keluarga Wijaya dari kota Miracle itu sedang mempermainkan kita," kata Bobby dengan tidak rela. "Mempermainkan kita?" Nyonya Besar Kusuma tersenyum, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apa menurutmu kita layak untuk dipermainkan oleh keluarga Wijaya? Kamu pikir keluarga Wijaya itu memedulikanmu?" Nyonya Besar Kusuma berkata dengan belak-belakan. Wajah Bobby sontak memerah karena malu, tapi dia tidak bisa membantah. Dengan status yang keluarga Wijaya miliki di kota Miracle, keluarga Kusuma sama sekali bukan tandingan mereka. Untuk apa keluarga Wijaya mempermainkan keluarga Kusuma? Melihat Bobby yang diam saja, Nyonya Besar Kusuma pun bertanya lagi. "Apa kamu sudah memeriksa masalahnya dengan jelas? Apa Valentino memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya? Lalu, apakah kamu sudah memeriksa perihal mas kawin yang diberikan oleh Tuan Muda Valentino?" "Tidak. Valentino sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Wijaya. Entah bagaimana dia bisa berhubungan dengan Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Hendrik benar-benar memperlakukannya dengan baik. Aku sudah bertanya kepada Hendrik tentang mas kawin dari Tuan Muda Valentino dan dia memberitahuku sesuatu." Bobby buru-buru melapor pada Nyonya Besar Kusuma. "Apa?" tanya Nyonya Besar Kusuma setelah termangu sesaat. "Tunggu saja," jawab Bobby. "Tunggu saja." Tunggu." Nyonya Besar Kusuma mengulang kata-kata itu, lalu menjawab. "Aku mengerti." Kemudian, Nyonya Besar Kusuma melanjutkan sambil berpikir. Kemungkinannya hanya ada 2, entah waktunya yang belum tiba atau terjadi sesuatu pada keluarga Wijaya. Bagaimanapun juga, masalah ini bukanlah permainan anak-anak. Bobby juga mengangguk karena hanya ini penjelasan yang masuk akal. "Kalau begitu, aku kembali saja dan memberitahu Kiara serta yang lainnya untuk menunggu sampai kebenarannya terungkap," tanya Bobby. Nyonya Besar Kusuma menghela napas. "Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Keluarga Wijaya adalah keluarga yang berkuasa di kota Miracle. Mereka tidak akan menangani suatu masalah secara asal-asalan." Bobby mengangguk, ini berarti masalah ini harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang keluarga Wijaya pikirkan. "Ibu, apa kamu tahu masalah tentang grup Kingston?" tanya Bobby yang tiba-tiba terpikirkan akan hal itu. Tanpa menunggu jawaban dari Nyonya Besar Kusuma, Bobby berujar lagi. "Menurutku, itu mungkin ada hubungannya dengan Valentino." Nyonya Besar Kusuma sontak termangu. Ada hubungannya dengan Valentino? Memangnya Valentino bisa melakukan hal semacam itu? Bobby berpikir sejenak dan pada akhirnya tidak memberitahu perihal Wish yang berlutut di hadapan Valentino. Kalau ibunya sampai tahu, nilai Valentino di mata Nyonya Besar Kusuma pasti semakin besar yang akan menyebabkan Bobby dan Rubber tidak bisa unjuk diri lagi. Bobby juga menemukan penyebab Wish berlutut di hadapan Valentino. Valentino pasti berhasil menangkap Rain dan menggunakannya untuk mengancam Wish agar berlutut. Sepertinya dia memiliki bala bantuan, tapi kurasa itu adalah hasil perbuatan Hendrik. Sekarang, klub Kingston sudah bangkrut dan mundur dari kota Neo.
Jawab Bobby. Bagaimana dengan bisnis grup Kingston? Tanya Nyonya Besar Kusuma dengan mata yang berbinar. Jika dia ingin perusahaannya bertambah besar, maka dia harus melakukan ekspansi secara terus-menerus. Tentu saja mengambil alih perusahaan lain juga tergolong ke dalam ekspansi. Hal inilah yang ada di dalam pikiran Nyonya Besar Kusuma. Bobby melaporkan informasi yang dia dapatkan kepada Nyonya Besar Kusuma. Sama sekali tidak ada kesempatan. Grup Kingston segera diambil alih oleh sebuah perusahaan kecil yang baru muncul dan beberapa bisnis besar mereka juga diambil alih. Selain itu, ada beberapa properti grup Kingston yang sengaja disita untuk membayar utangnya. Katanya beberapa hari lagi akan ada lelang untuk properti-properti itu. Lelang? Nyonya Besar Kusuma termangu sesaat. Ya, pelelangan kota Neo 3 tahun sekali yang awalnya direncanakan akan diadakan bulan depan. Jawab Bobby. Tapi karena ada properti-properti grup Kingston yang ditambahkan ke dalam barang lelang, tanggal pengadaan lelang pun dimajukan menjadi 2 hari lagi. Pasti ada banyak barang-barang bagus di pelelangan kota Neo. Katanya Nyonya Besar Kusuma sambil menghela napas. Pelelangan kota Neo diadakan setiap 3 tahun sekali. Barang-barang yang dilelang dalam acara itu mulai dari giok dan batu berharga, kalung permata, dan bahkan benda semacam eliksir. Skala acara itu benar-benar hebat. Tidak peduli apakah itu pebisnis terkenal atau orang dari sekte klinik, selama mereka punya uang, mereka bisa melihat benda yang mereka inginkan di acara lelang itu. Oleh sebab itu, banyak orang berbondong-bondong ingin menghadiri pelelangan di kota Neo. Acara lelang di kota Neo bukanlah sekedar acara lelang biasa, melainkan juga ajang untuk menunjukkan kekayaan seseorang. Hanya bos-bos besar di kota Neo yang bisa memenangkan posisi teratas di sana. Dulu, grup Kingston juga merupakan grup yang bersahaja di kota Neo, tapi mereka berhasil menekan orang-orang kaya saat mendapatkan sebuah barang antik di pelelangan kota Neo dengan harga setinggi langit. Sejak saat itu, grup Kingston tergabung dalam lingkaran orang-orang kaya dan menjalin koneksi dengan banyak sekali orang-orang yang berkuasa. Hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan yang mantap di kota Neo. Oleh sebab itu, acara lelang di kota Neo merupakan acara yang megah. Jika ingin mendapatkan lebih banyak koneksi dan sumber daya, berarti harus menghalalkan segala cara untuk memenangkan hadiah pertama di acara lelang. Bahkan menjadi bangkrut pun bukan masalah karena keuntungan yang akan didapatkan setelah itu sangat besar dan berkesinambungan. Nyonya Besar Kusuma menatap kejauhan dan menghela napas. Keluarga Kusuma harus memenangkan hadiah pertama di pelelangan itu. Setidaknya, kita akan semakin dikenal oleh lebih banyak orang. Kalau tidak, sepertinya aku tidak akan bisa memenuhi permintaan terakhir suamiku seumur hidupku. Dari kejauhan, Villa Cloud yang terletak di Gunung Cloud dilingkupi oleh awan dan kabut. Villa itu terlihat seperti tanah peri di bumi. Bobby melihat ke arah sana. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada kata yang terucap. Dia tidak tahu kenapa Tuan Besar Kusuma menjadikan tempat itu sebagai sesuatu yang harus dia kejar seumur hidupnya. Nyonya Besar Kusuma melirik Bobby dan menghela napas dalam hati. Tuan Besar Kusuma pernah memberitahunya bahwa Bobby boleh mengambil alih bisnis keluarga, tapi dia tidak akan sanggup memperluasnya karena dia tidak memiliki ambisi yang besar. Dia sudah puas hanya dengan menguasai grup Kusuma. Sedangkan David sudah penakut sejak kecil. Dia tidak akan berani bersaing melawan Bobby untuk memperebutkan grup Kusuma. Oleh sebab itu, Tuan Besar Kusuma pun mencari-cari penerusnya di antara cucunya. Satu-satunya orang yang dia anggap layak adalah Angel, tapi sayangnya Angel adalah seorang wanita. Saat itu, Tuan Besar Kusuma berpikir bahwa selama dia bisa menikahkan Angel dengan pria yang pantas, maka keluarga Kusuma akan menjadi semakin makmur. Apa dah, Angel malah menikah dengan seorang pecundang seperti Valentino. Alasan inilah yang menyebabkan Nyonya Besar Kusuma tidak menghargai Angel sekeluarga. Ah, kita lihat saja nanti. Kata Nyonya Besar Kusuma sambil menghela napas, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Dia juga ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga Kusuma. Itu sebabnya dia sengaja membiarkan anak-anak keluarga Kusuma untuk saling bersaing memperebutkan grup Kusuma. Bagi grup Kusuma yang besar, memiliki ambisi adalah sesuatu yang sangat bagus. Hanya orang yang memiliki ambisi tinggi yang layak menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, setidaknya sampai sekarang Nyonya Besar Kusuma belum menemukan orang yang seperti itu. Awalnya dia sedikit berharap pada Valentino saat melihatnya di Hotel Four Seasons beberapa hari yang lalu, tapi harapan itu langsung pupus begitu dia tahu bahwa Valentino sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wijaya di kota Miracle. Di rumah Angel. Walaupun Valentino tidak berdaya, dia harus menerima kenyataan bahwa masalah ini menyebabkannya diusir sehingga dia harus tidur di ruang tamu. Bab 161 beli rumah. Rumah ini punya 2 kamar tidur, satu untuk Mary dan David, lalu satu lagi yang sebenarnya untuk Angel dan Valentino, malah direbut oleh Jenny. Jenny bersikeras untuk sekamar dengan Angel, jadi Valentino terpaksa mengiyakannya. Dalam konteks masalah ini, bahkan Angel pun ikut membela Jenny. Intinya, rumah ini terlalu kecil. Sepertinya kita harus meluangkan waktu untuk menukar rumah yang lebih besar. Valentino memeluk bantal sofa sambil memikirkannya. Ini tidak hanya pemikiran Mary, tapi juga adalah keinginan Angel dari dulu. Bagi wanita, keluarga adalah yang terpenting, punya rumah adalah syarat utama untuk berkeluarga. Meskipun keluarga Wijaya menekan ekonomi Valentino, tapi sekarang Valentino masih memiliki 10 toko sendiri. Kemudian setelah mengakuisisi sebagian besar properti grup Kingston, uang Valentino akan berlipat ganda. Karena Valentino tahu meskipun dikatakan mengakuisisi, tapi grup Kingston sama sekali tidak berani untuk menagih uang. Bagi mereka lebih penting untuk mempertahankan nyawa mereka.
Bisa dikatakan kini kemampuan keuangan Valentino meskipun tanpa bantuan keluarga Wijaya juga sudah berada di peringkat 10 besar di kota Neo. Bahkan Valentino juga sanggup memberikan mahar senilai 18 miliar untuk Angel. Namun, tentu saja memiliki arti yang berbeda. Yang diberikan Valentino punya arti berbeda dengan yang diberikan keluarga Wijaya. Yang diberikan Valentino hanyalah Valentino sepihak mengakui status Angel. Namun, hanya yang diberikan keluarga Wijaya baru dinamakan mahar, itu baru mengartikan kalau Angel diakui oleh keluarga Wijaya dan menjadi nyonya di keluarga Wijaya. Sebenarnya keluarga Wijaya tidak kekurangan 18 miliar itu, hanya saja uang 18 miliar itu sangat berarti, karena menandakan bersedia mengakui Angel adalah anggota dari keluarga Wijaya. Jadi, Valentino menunggu keluarga Wijaya memberikan mahar sejumlah 18 miliar tersebut. Besok setelah urusan zona pengembangan kota Arteria selesai, kita pergi melihat rumah sebentar, anggap saja ini kejutan untuk Angel. Valentino berpikir dalam hati. Di dalam kamar Angel. Kini, Angel dan Jenny belum tidur. Mereka berdua sudah tidak bertemu 2 tahun, ada banyak cerita yang ingin mereka obrolkan. Dua perempuan berbaring bersama, pakaian mereka juga sangat sederhana. Postur tubuh mereka berdua sangat sempurna, sehingga melihatnya membuat orang kehilangan kendali. Orang yang bisa memiliki mereka berdua secara bersamaan adalah orang yang sangat beruntung. Kak, ada sesuatu yang tidak tahu harus kuceritakan padamu atau tidak? Jenny sedikit ragu. Katakan saja, apa yang perlu disembunyikan dariku? Apakah kamu sudah ada pacar? Angel sedang bermaskeran sambil menekan masker menggunakan jari tangannya. Bukan, aku tidak mungkin menyukai pria biasa. Itu, Valentino. Jenny merasa sedikit ragu, awalnya dia ingin memberitahu Angel, tapi setelah melihat kehebatan Valentino, sekarang dia menjadi sedikit ragu. Valentino. Angel tertegun, dia langsung mengerti dan berkata, kamu masih memikirkan masalah kamar mandi sebelumnya? Tenang saja, Valentino bukan orang seperti itu. Aku bisa menjaminnya. Angel sangat paham kalau Valentino hanya menyukainya seorang saja. Dia tidak mungkin punya maksud dengan wanita lain. Bukan. Itu, Valentino punya wanita lain di luar. Jenny memberanikan diri mengatakannya. Tap. Angel yang sedang menepuk wajahnya seketika berhenti. Dia perlahan memiringkan kepala melihat Jenny. Apa yang kamu katakan? Meskipun Angel mempercayai Valentino, tapi Jenny adalah adik kandungnya. Jenny tidak mungkin membohonginya. Banyak orang yang tahu kalau dia mencari wanita di bar. Hanya kamu sendiri yang tidak tahu semua ini. Jenny langsung mengatakan semuanya. Kamu dengar dari siapa? Angel langsung duduk. Hais. Kamu ke bar tanya saja. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Mungkin hanya kamu yang tidak tahu. Jenny mengatakan sambil memikirkan kebodohan kakaknya. Tidak mungkin, Valentino bukan orang seperti itu. Angel tertegun, setelah itu dia bersandar di tempat tidur. Kakak, kamu terlalu percaya padanya. Tidak ada pria yang baik di dunia ini. Ini adalah fakta. Awalnya Valentino masih tidak mau mengakuinya, tapi terlalu banyak orang yang tahu, terakhir dia baru mengakuinya. Jenny mulai panik melihat Angel tidak percaya dengan dirinya, kini suaranya semakin nyaring. Kamu tidak sedang bercanda? Tanya Angel. Sekarang Angel sangat bingung. Dia tidak tahu harus percaya pada Valentino atau Jenny. Kedua orang ini sangat baik padanya, dia juga bersedia mempercayai mereka, maka itu hal ini membuat Angel sangat kebingungan. Kakak, aku tanya saja padamu, kamu sudah menikah 3 tahun dengan dia, tapi kamu belum melakukan itu dengannya, kan? Tiba-tiba Jenny bertanya. Kamu masih kecil, kamu tidak mengerti. Angel tiba-tiba malu. Aku tidak kecil lagi. Jenny berkata dengan membusungkan dadanya. Pikirkan saja, ini adalah kebutuhan pria. Kalau kamu tidak memberinya, bagaimana mungkin dia tidak mencari di luar? Kata-kata Jenny langsung membuat Angel terdiam. Yang dikatakan Angel tidak salah, ini adalah kebutuhan pria. Selama 3 tahun dia tidak pernah mengizinkan Valentino menyentuhnya. Apakah Valentino akan tidak tahan dan mencari wanita lain di luar? Jadi, menurutmu apakah aku harus mengizinkan dia menyentuhku? Angel mengedipkan matanya sambil bertanya. Jenny tercengang, kemudian dia melihat Angel dengan pasrah. Kakakku, kata orang sekali hamil akan bodoh selama 3 tahun. Kamu tidak hamil? Kenapa malah menjadi bodoh? Inti dari masalah ini bukanlah mengizinkan dia menyentuhmu atau tidak, melainkan apakah dia selingkuh? Benar. Meskipun kedepannya aku mengizinkannya menyentuhku, aku juga harus menyelesaikan masalah ini. Aku cari dia dulu. Jenny langsung dengan cepat memakai baju, lalu membawa Angel berjalan keluar. Kini Valentino masih tidak tahu kalau dirinya sudah difitnah Jenny. Dia bersandar di sofa sambil berbicara dengan Hendrik. Bam! Suara pintu kamar dibanting, Angel dan Jenny muncul di hadapannya. Jenny dengan bangga berdiri di belakang Angel sambil menyalakan lampu ruang tamu. Melihat keadaan ini, Valentino meletakkan ponselnya dengan kebingungan. Meskipun dua perempuan ini hanya memakai baju tidur, mereka tetap terlihat sangat cantik. Tapi Valentino tidak ada pemikiran lain karena suasana ini sangat aneh. Kenapa, Angel? Valentino duduk tegak sambil bertanya dengan bingung. Menurutnya, Angel pasti bukan datang untuk memintanya pergi tidur. Bab 162 Valentino. Kamu tidak berani mengakuinya. Valentino, kamu. Awalnya Angel sangat marah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa saat bertemu dengan Valentino. Perasaan menahan kemarahan seperti ini sangat tidak nyaman.
tapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Kenapa? Valentino melihat Jenny dengan curiga, lalu melihat Angel lagi. Valentino, apa yang kamu lakukan di belakangku? Angel berkata dengan marah. Apa yang kulakukan di belakangmu? Valentino terdiam. Banyak hal yang kulakukan di belakangmu, yang mana yang kamu maksud? Valentino, kamu masih pura-pura. Kamu tidak berani mengakui perbuatanmu? Tanya Jenny dengan licik. Sebenarnya apa yang kulakukan? Sejak kapan aku tidak berani mengaku? Valentino mengerutkan alisnya. Kamu masih pura-pura, apa kamu tidak tahu cerita Dewa Minum? Bukankah kamu adalah Dewa Minum? Bukankah kamu bilang kakakku tahu masalah ini? Sekarang aku akan langsung mendiskusikannya di depanmu. Kakak, apakah kamu tahu cerita Dewa Minum? Ucap Jenny. Dewa Minum? Dewa Minum apa? Aku tidak tahu. Angel tertegun, dia sama sekali tidak tahu cerita Dewa Minum. Mendengar ini, senyuman Jenny semakin licik. Kini dia sudah tahu kalau Valentino berbohong di depannya. Sebelumnya saat di mobil, dia bertanya pada Valentino dan dia menjawab kalau Angel tahu masalah ini. Sekarang sudah terbongkar, kan? Sudah kuduga. Pria memang selalu menjadi jahat kalau sudah kaya. Kamu baru mendapat 2 miliar saja sudah mulai melakukan kejahatan. Beraninya dirimu. Jenny menegur Valentino. Kecilkan suaramu, jangan ganggu ayah dan ibu. Angel mengerutkan alis. Kenapa kalau mengganggu mereka? Kebetulan boleh menyuruh ayah dan ibu memutuskan untuk tetap membiarkan dia tinggal di rumah kita atau tidak. Jenny tetap tidak putus asa. Kakakmu memang tahu masalah ini. Ucap Valentino. Kalau bukan karena malam ini mereka sekali lagi pergi ke bar jazz, dia juga tidak tahu cerita Dewa Minum. Kak, apa kamu sudah lihat? Dia masih berpura-pura. Untuk apa kamu bersama orang seperti ini? Apa kamu mau bersama dia selamanya? Jenny semakin marah. Ekspresi Angel juga menjadi sangat buruk. Dia memang tidak tahu cerita Dewa Minum. Tapi Valentino malah mengatakan kalau dia tahu. Sekarang dia bahkan menanyakan Valentino secara langsung, apa dia masih mau membohonginya. Sudahlah, kamu ceritakan keseluruhan masalah ini kepada kakakmu, dia pasti tahu. Valentino menggelengkan kepala dengan pasrah, dia membiarkan Jenny yang menjelaskan kepada Angel. Untuk apa aku mendengar perintahmu? Siapa kamu? Dasar pria tidak berguna. Keluar dari rumah kami. Jenny sama sekali tidak mematuhi Valentino. Angel malah menggelengkan kepalanya. Dia juga penasaran cerita Dewa Minum. Kenapa itu bisa berhubungan dengan Valentino mencari wanita lain? Jenny, kamu ceritakan pelan-pelan. Aku ingin mendengarnya. Angel berkata dengan serius. Jenny tertegun saat mendengarnya. Dia memelototi Valentino, lalu mulai menjelaskan kepada Angel. Dewa Minum itu menandakan Valentino sangat terkenal di bar jazz. Tidak ada yang tidak tahu masalah ini. Dulu Valentino cemburu karena seorang wanita, lalu dia adu minum dengan anak orang kaya. Katanya, saat itu dia minum sampai belasan botol bir impor. Valentino sangat hebat dan tidak mabuk sama sekali. Terakhir, dia membawa wanita itu pergi. Jenny lanjut berkata. Oh ya, saat itu anak orang kaya itu bahkan membuat piramida gelas yang berisi dengan uang. Jadi uang itu diambil kalau minum segelas bir. Valentino tidak mengambil sepeser pun. Dia langsung melemparkan semuanya ke wajah anak orang kaya itu. Kakak, lihatlah Valentino yang tidak mau mengambil uang demi wanita itu. Dia kelihatannya sangat memedulikan wanita itu. Awalnya Jenny tidak sadar, ketika dia mulai bercerita, ekspresi Angel langsung berubah. Awalnya yang masih marah, berubah menjadi curiga, terakhir langsung paham dan merasa malu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu masalah ini? Ini adalah cerita saat mereka minum dengan Rain dan Chloe sebelumnya. Penampilan Valentino di hari itu terukir dalam benak Angel, hingga sekarang dia masih mengingatnya dengan jelas. Hanya saja dia juga tidak sadar semua orang di bar membuat cerita Dewa Minum untuk Valentino. Ini membuatnya merasa ingin tertawa. Saat Jenny bercerita, dia juga menyadari ekspresi Angel yang sedikit aneh. Ini membuatnya kebingungan. Valentino malah minum air dan duduk dengan santai. Dia sama sekali tidak ada maksud untuk menyela omongannya dan hanya membiarkannya saja. Kakak, kenapa kamu sama sekali tidak marah? Jenny melihat Angel dengan bingung. Jenny, aku tahu masalah ini. Angel melirik Valentino sambil mengatakannya. Dalam hatinya berpikir, pantas saja Valentino begitu tenang, ternyata masalah ini. Apa? Kamu tahu? Jenny terkejut. Kamu tahu, tapi tidak mengatakan apapun? Apa kamu tidak mau menanyakannya? Kamu masih bisa sabar padahal kamu tahu dia mencari wanita lain. Kak, kalau kamu begitu, aku terlalu kecewa padamu. Aku mengerti. Apakah kamu kenal wanita itu makanya kamu tidak mau mengatakannya? Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu murahan merebut suami orang? Aku akan membunuhnya sekarang. Jenny berteriak dengan keras. Kini dia sudah tidak memedulikan sopan santun lagi. Valentino sedang minum air, tiba-tiba memuntahkannya. Dia sudah tidak tahan lagi. Kalau orang lain yang mengatakan Angel seperti ini, dia pasti sudah menghancurkannya tidak peduli siapapun itu. Namun, kalau ini Jenny, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa pasrah. Ekspresi Angel malah menjadi buruk karena mendengar omelan Jenny. Semakin kasar Jenny mengomel, ekspresi Angel menjadi semakin buruk. Terakhir dia sudah sangat marah hingga mengertakkan giginya. Valentino ingin tertawa saat melihat ekspresi Angel. Angel yang datang bersama Jenny untuk mencari kebenaran, tidak disangka sekarang malah dia yang diomelin.
Ini membuat Valentino ingin tertawa. Kakak, kamu beritahu aku siapa wanita murahan itu. Biar aku yang memberinya pelajaran kalau kamu tidak bisa. Aku akan mengusir Valentino setelah aku mencari wanita itu. Biarkan saja dia pergi bersama wanita murahan itu. Jenny tidak berhenti mengomel. Cukup. Angel tiba-tiba berteriak dengan keras. Dalam sekejap, Jenny langsung terdiam dan melihat Angel dengan terkejut. Ada apa dengan kakaknya? Sekarang ada orang ketiga dalam hubungan mereka. Tapi dia masih melarangnya memarahi orang ketiga itu. Jenny curiga jika Valentino sudah memberikan obat ajaib kepada Angel. Kalau tidak, bagaimana mungkin Angel begitu membela Valentino? Ini membuat Jenny sulit untuk percaya. Kakak, apa kamu bodoh? Kenapa kamu melarangku mengomel? Aku tidak hanya mau mengomel. Hari ini, aku juga mau mengusir Valentino keluar dan membiarkannya pergi mencari wanita itu saja. Ucap Jenny dengan marah. Bab 163 menuju ke kota Arteria. Aku bilang, berhenti. Angel sekali lagi berteriak. Kali ini terlihat jelas dia sudah marah. Jenny langsung menutup mulutnya. Valentino juga tidak mengatakan apapun. Wanita yang kamu marah itu adalah aku. Angel memelototi Jenny dengan sangat marah. Setelah itu dia lanjut menjelaskan. Apa? Jenny dalam sekejap terdiam. Dia bertanya dengan terkejut. Aku bilang wanita yang kamu marahin itu adalah aku. Aku adalah wanita yang minum bir bersama Valentino di bar. Kalau tidak salah, bar yang kamu bilang itu di bar jazz, kan? Angel menanyakan dengan ekspresi amarah. Lagi pula tadi Jenny memarahinya wanita murahan. Semua wanita akan tidak senang kalau dikatakan seperti ini. Ya, di bar jazz. Jenny menjawab dengan terkejut. Benar. Aku adalah wanita yang minum bir bersama Valentino. Wanita yang terakhir dibawa pergi juga adalah aku. Angel menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka terjadi kesalahpahaman seperti ini. Suasana seketika menjadi sangat hening. Mereka bertiga tidak ada yang bersuara lagi. Setelah Angel mengatakannya, Jenny langsung tertegun. Dia melihat ke arah Valentino, lalu melihat Angel dengan kebingungan. Valentino malah duduk minum teh dengan tenang seakan-akan masalah ini tidak berhubungan dengannya. Kamu bilang Valentino membawamu ke bar jazz, lalu membuat anak orang kayak mabuk. Terakhir dia membawamu pulang dengan sombong. Jenny bertanya dengan suara yang rendah. Iya, itu aku. Angel menggelengkan kepala. Kali ini Jenny sudah kehabisan kata-kata. Sebelumnya Valentino memberitahu dia kalau Angel tahu masalah ini. Saat itu, Jenny masih merasa kalau Valentino membohonginya dengan tujuan agar dia tidak memberitahu Angel. Sekarang kelihatannya Valentino tidak berbohong sama sekali. Semua yang dikatakannya adalah fakta. Valentino dan Angel tahu masalah ini, hanya dia sendiri yang tidak tahu, bahkan dengan polos mengadu kepada Angel. Semakin dipikir, Jenny merasa semakin malu dan canggung. Ini. Jenny tidak tahu harus berkata apa. Sudahlah, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Ini hanya salah paham. Angel pun berkata sambil menghela napas. Kalian awalnya sudah tahu masalah ini. Kalian hanya tahunya menindasku. Jenny dengan marah menghentakkan kakinya, lalu membalikkan badan kembali ke dalam kamar. Dia menggunakan cara ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Valentino menggelengkan kepala. Angel juga kehabisan kata-kata. Mereka tidak tahu kalau masalah minum bir dengan Ren menimbulkan cerita dewa minum. Ada apa dengan Jenny? Apa malam ini terjadi sesuatu? Angel bertanya. Valentino menjelaskan secara singkat, tapi dia tidak menceritakan masalah tentang dirinya. Jenny masih kecil. Terkadang dia sedikit keterlaluan. Kamu lebih sabar dengannya saja. Ucap Angel. Tidak apa-apa, adikmu adalah adikku. Ucap Valentino. Siapa yang bilang? Aku belum mengakuinya. Angel memalingkan pandangannya dari Valentino. Kamu akan mengakuinya. Ucap Valentino sambil tersenyum. Angel tidak mempermasalahkan topik ini. Dia lanjut berkata. Kasihan sekali dirimu tidur di sini. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangan sambil bertanya. Temanku ingin beli rumah di kota Neo. Menurutmu rumah di daerah mana yang bagus? Beli rumah? Angel menjadi semangat lalu bertanya. Tergantung kemampuan temanmu. Rumah yang beda punya harga yang berbeda. Temanku bilang tidak peduli dengan harganya. Dia hanya ingin mencari tempat tinggal yang nyaman. Jawab Valentino. Kalau begitu, menurutku perumahan di Jing Oriental lumayan bagus. Di sana tidak hanya ada daerah perumahan, bahkan ada villa. Tempat itu dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan. Terhadap lingkungannya, di sana ada sebuah sungai, bahkan tidak jauh dari Gunung Cloud, jadi sangat cocok untuk dihuni. Angel menceritakan dengan jelas, seakan-akan dia sangat mengenal perumahan di Jing Oriental. Ini cocok dengan maksud Valentino. Angel merekomendasi tempat ini, berarti dia paling menyukai tempat ini. Karena dia menyukainya, maka Valentino akan memberikannya. Perumahan di Jing Oriental. Sepertinya ini saatnya ke sana. Setelah aku pulih, aku akan memberikanmu pekerjaan di grup Kusuma atau kamu juga boleh pergi ke tempat yang kamu inginkan. Kita bersama-sama bekerja dan ganti rumah. Rumah ini sedikit kecil. Angel mengatakan dengan suara yang kecil. Apa kita akan bersama-sama membangun sebuah rumah? Valentino mengatakan dengan nada canda. Kamu? Angel tertegun, kemudian wajahnya menjadi merah merona sambil menghentakkan kakinya balik ke kamar. Keesokan harinya, Valentino mencari Hendrik, mereka bersama-sama menuju zona pengembangan kota Arteria. Ada banyak petinggi perusahaan yang mengikuti mereka dari belakang.
Sejak zona pengembangan kota Arteria dimulai, Valentino belum pernah ke sana sama sekali. Ini membuatnya merasa bersalah. Namun, Hendrik tentu saja tidak berani menyalahkan Valentino, karena lahan kota Arteria begitu besar dan punya penanggung jawab di setiap tempat. Kalau Valentino harus datang ke setiap tempat, maka dia akan sangat kelelahan. Valentino merekrut mereka bukanlah untuk mempersulit hidupnya, tetapi untuk mencari ketenangan. Sekarang Valentino yang turun tangan sendiri, malah membuat Hendrik merasa bersalah. Tuan Valentino, kamu begitu sibuk, tapi masih perlu ke kota Arteria. Aku merasa bersalah, ucap Hendrik. Pak Hendrik, kamu terlalu sungkan. Kamu kenal sifatku, jadi tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Valentino melambaikan tangannya. Baik. Hendrik diam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Dia memang mengenal sifat Valentino. Walaupun Valentino orang yang sangat kaya, anak kandung dari keluarga Wijaya Kota Miracle, tapi dia sama sekali tidak pernah menyombongkan dirinya. Tidak hanya sekarang, dulu sebelum Valentino diusir dari keluarga Wijaya, dia juga sama sekali tidak pernah pamer. Beberapa anak keluarga Wijaya lainnya malah sangat sombong terhadap pelayan dan lainnya. Namun, Valentino tidak pernah begitu. Dia selalu memperlakukan semua bawahan keluarga Wijaya dengan sangat sopan. Dia sangat sopan terhadap yang lebih tua maupun sebaya. Dia tidak pernah berebutan apapun. Bahkan tidak pernah menggunakan statusnya menindas orang. Meskipun begitu, Valentino tetap saja tidak disukai oleh mereka. Terakhir dia terpaksa meninggalkan tempat itu. Ada banyak bawahan keluarga Wijaya yang sangat menyayangi Valentino. Di saat Valentino meninggalkan rumah itu, ada banyak pelayan yang meneteskan air mata. Namun, mereka tidak berdaya dan tidak bisa mengubah apapun. Sebagai bawahan keluarga Wijaya, mereka tidak bisa memutuskan sesuatu dengan sesuka hati. Jadi, mereka hanya bisa menahan kesedihan mereka dan menyimpan sosok tuan muda mereka di dalam hati. Inilah sebabnya, saat Hendrik mencari bantuan untuk Valentino, langsung ada banyak orang yang mau bergabung. Bahkan sangat menjaga rahasia ini. Waktu sudah lama berlalu, anggota keluarga Wijaya masih belum menyadari